Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Arif Setia Effendi MPD mengenai diksi. Apa sih itu diksi? Diksi adalah memilih kata dengan tepat dan sesuai yang digunakan dalam situasi tertentu untuk membentuk sebuah kalimat. Tepat dan sesuai termasuk syarat dalam diksi. Arti tepat adalah kata yang dipilih tepat tujuannya ataupun memiliki makna yang disampaikan sama baik pendengar, pembicara, maupun penulis. Sedangkan sesuai artinya kata yang dipilih sesuai dengan situasinya ataupun keadaannya. Fungsi diksi. Diksi digunakan sebagai alat komunikasi agar lebih efektif, mencegah perbedaan penafsiran, membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat untuk keadaan sangat resmi maupun tidak resmi, sehingga pendengar ataupun pembaca dapat ikut merasakan apa yang disampaikan. Syarat penulisan dari diksi yaitu yang pertama ada makna denotatif dan konotatif. Denotatif artinya makna sebenarnya, yang memiliki hubungan konsep dengan kenyataan dan apa adanya. Makna yang tidak ditambahkan dan bukan kiasan. Sebaliknya, makna konotatif adalah makna tidak sebenarnya. Kata ini muncul akibat perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan ataupun didengar. Contohnya, dahan pohon mangga itu dipenuhi benalu. Dengan kalimat ia hanya menjadi benalu dalam keluarga itu. Dua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda, yaitu dahan pohon mangga itu dipenuhi benalu. Artinya, mengandung makna denotatif atau apa adanya dan sebenarnya. Dengan kalimat, ia hanya menjadi benalu dalam keluarga itu. Artinya, di balik kalimat tersebut memiliki makna yang tersirat. Kedua, ada makna umum dan makna khusus. Kata umum artinya mencakup atau mewakili kata bermakna khusus. Digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum. Sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbatas. Contohnya, dia memiliki kendaraan. Kendaraan tersebut bermakna umum daripada dia memiliki mobil. Kata mobil bersifat khusus. Yang ketiga ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang nyata dan memiliki bukti fisik. Maksudnya, memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat. Biasanya digunakan dalam makalah. Contohnya, lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar dan luas. Besar dan luas itu artinya nyata dan memiliki bukti fisik. Sedangkan kata abstrak, kata yang tidak berwujud dan tidak berbentuk yang mengandung imajinasi, sehingga harus ada pemahaman dan pengetahuannya. Biasanya digunakan dalam karya sastra maupun pidato. Contohnya, Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya yaitu Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa cinta yang tulus itu dia memberikan apa? Jadi kita harus memiliki pemahaman yang lebih lanjut untuk mengetahui kata abstrak tersebut. Yang keempat, ada sinonim. Sinonim yaitu kata yang dipilih memiliki makna yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lain. Selain itu, kata yang digunakan harus sesuai dengan keadaan agar apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresinya. Contohnya, kata mati ditandai dengan ekspresi yang kasar karena bahasa mati itu bahasa yang kasar. Dan biasanya kata mati digunakan untuk kalimat kucing mati. Dan kata wafat ditandai dengan ekspresi yang lebih halus. Yang kelima ada kata kajian dan kata populer. Apa sih kata kajian? Kata kajian atau biasa yang disebut dengan kata ilmiah adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi artinya. Kata kajian digunakan untuk suatu pengkajian atau kepentingan ilmiah. Biasanya, kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah dan digunakan dalam dunia pendidikan.
Kata populer adalah kata umum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kata populer tersebut biasanya bersifat bebas, yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, pakaian dalam kata populer, namun kostum dalam kata kajian. Susunan, formasi, kata populer penghijauan, pada kata kajian disebut reboisasi. Yang terakhir ada jargon dan slang. Jargon adalah ungkapan yang seringkali digunakan namun tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Kata tersebut tidak bersifat rahasia, namun biasanya jargon adalah kata khas yang dimiliki oleh suatu kelompok. Untuk diksi, biasanya penggunaan jargon digunakan dalam konteks pendidikan. Contohnya, dok itu bermaksud dokter, sikon itu bermaksud situasi dan kondisi, dan prokon itu bermaksud pro dan kontra. Sedangkan slang adalah ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman, dipakai di kalangan muda atau kelompok tertentu untuk komunikasi intern. Contohnya, jangan lebay, itu artinya jangan berlebihan. Jay itu artinya menjijikan. Kata jayus itu artinya tidak lucu. Syarat ketepatan diksi. Yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasinya. Kedua, ada membedakan kata-kata yang tepat sesuai dengan ejaannya. Yang ketiga, ada waspada terhadap istilah asing. Yang keempat, memperlihatkan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal.